Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pelajaran 5. Rasul Allah idolaku. Anak-anak, siapa yang masih ingat lagu 25 Nabi dan Rasul? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah laki-laki pilihan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Kali ini ibu akan menerangkan kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ialah seorang rasul dari Bani Israel. Nabi Daud hidup di zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberikannya kerajaan dan ilmu pengetahuan. Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kemampuan beliau yang bisa melunakkan besi seperti lilin. Nabi Daud juga pandai menciptakan baju dari besi. Nabi Daud juga orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Beliau rajin sholat malam dan berpuasa. Dan Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu. Kepadanya diturunkan Allah kitab Zabur. Nah, selanjutnya ibu akan menerangkan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya menjadi raja. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memerintah tidak hanya kepada manusia, tetapi beliau juga bisa memerintah hewan, angin, dan juga golongan jin. Walaupun Nabi Sulaiman kaya raya dan sangat berkuasa, namun beliau tetap rendah hati dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, berikutnya ibu akan menerangkan kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Seperti firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 123 yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap tidak peduli dan durhaka kepada Allah. Kaum Nabi Ilyas malah membencinya dan berusaha membunuhnya. Karena kedurhakaan kaumnya, kemudian Allah menurunkan musibah kepada kaum Nabi Ilyas. Musibah berupa kemarau yang sangat panjang yang tidak pernah turun hujan. Akibatnya banyak ternak yang mati, tanaman banyak yang kering, dan penduduk banyak yang kelaparan. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Dan Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nah, bagaimana anak-anak? Apa bisa kalian mengerti? Ibu harap demikian ya. Kiranya cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Salah dan hilaf ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.